Mulai dah. Mulai dah. Mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri majelis ta'lim yang kita adakan setiap pekan di pagi hari Ahad ya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan ini merupakan amal soleh yang Allah catat dan Allah beratkan timbangan kita di akhirat kelak dengan sebabnya. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini judul yang akan saya sampaikan adalah tentang kematian yang tiba-tiba. Karena kematian itu ada kalanya datang dengan tiba-tiba. Dan kita meyakini bahwa setiap makhluk yang bernyawa, termasuk kita di dalamnya, itu akan mengalami kematian. Ini sudah merupakan takdir, qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan. Oleh karena itu hendaknya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian tersebut. Karena bagaimanapun kita lari dari kematian, maka kematian itu akan datang kepada kita. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita yang hidup ini, kehidupan dalam dunia ini ada rasa khawatir. Ya. Diberikan rasa takut akan kematian. Setiap yang hidup ya, termasuk kita di dalamnya takut mati. Ya, takut mati. Sehingga banyak sekali di antara kita manusia menjaga sebab-sebabnya untuk menghindari dari kematian tersebut. Apakah dengan mengolah badan kita, memelihara tubuh kita, menjaga diri kita dengan olahraga, dengan makanan yang bergizi misalnya. Ya, kita menjaga karena kita takut dari kematian. Itu secara umum. Bahkan kita mencurahkan sesuatu yang berharga dari diri kita untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Kalau sakit kita berobat. Ya. Akan tetapi jemaah sekalian, bagaimanapun kematian akan datang kepada kita. Ya. Annal mauta qadimun la mahalah. Kematian pasti akan datang kepada kita. Mahma hawalan nasul firar min hadhil haqiqah. Bagaimanapun upaya manusia, usaha kita untuk menghindari lari dari kematian tersebut, dari hakikat ini, kematian pasti akan datang. Dalam Al-Quran, walau fi burujim musayyadah, sekalipun kita lari berada di bangunan yang tinggi, yang kokoh, kita bersembunyi menghindari kematian, tapi kematian pasti akan mendatangi kita. Oleh karena itu Allah ingatkan kepada kita, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu pasti menjemput kalian, mendatangi kalian. Maka hendaknya kita tidak lupa diri, atau bahkan kita lupa dengan kematian, bahwa diri kita akan
diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang lupa terhadap masalah ini, terhadap kematian, maka dia akan lalai. Dia akan menjadi manusia yang terlena dan ghaflah, lalai untuk mempersiapkan diri menghadapinya, sementara kedatangannya ada suatu kepastian. Kemudian berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia lalai terhadap kematian, bahkan hatinya keras, susah menerima nasihat kebenaran. Ya. Sebagaimana pula bahwa ketika seseorang mengingat kematian, kita mengingat kematian. Banyak sekali teman, saudara, kerabat dan kita saksikan, kita mengantarkan jenazah misalnya. Kita ingat kematian, maka dengan sebab kita mengingat kematian itu manfaatnya adalah kita zuhud di dalam kehidupan dunia ini. Zuhud. Ya. Sederhana. Tidak melupakan akhirat. Bahkan siap menghadapi kematian tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita, menganjurkan kepada kita agar kita mengingat kematian, bahkan lebih sering mengingat kematian. Dan di antara faidah dari ziaratul kubur, berziarah kubur adalah agar kita mengingat akhirat, agar hati kita lunak bahwa bagaimanapun keadaan kita dan kapanpun, maka kita pasti akan seperti mereka yang sudah dikubur di dalam tanah tersebut. Ya, supaya kita tidak lalai dengan mengingat kematian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aktsiru, perbanyaklah oleh kalian, sering-seringlah kalian dzikra hadimil ladzat, mengingat penghapus kelezatan, yakni dengan kematian. Ya. Dan yang namanya kematian itu, jamaah sekalian, terkadang datang tanpa tanda-tanda. Ya, tanpa pendahuluan, tanpa peringatan, dan orang yang akan meninggal dunia tidak merasa bahwa dirinya akan meninggal dunia. Yang disebut dengan kematian yang mendadak, tiba-tiba. Dan ini sering terjadi, kematian yang mendadak ini. Orang mau ke kamar kecil, ke kamar mandi, jatuh, langsung mati misalnya. Atau dibawa ke rumah sakit di perjalanan, mati. Ada orang dalam keadaan duduk di kantornya, dia mati di situ, di kursinya, ya, sedang bekerja. Ada juga orang, dia tidur di dalam kamarnya, di atas kasurnya, kemudian dia pun mati, dan kemudian dipindahkan di tempat pemandian mayatnya. Ini bisa terjadi dan sering terjadi seperti ini. Dan kata Nabi SAW, di antara dekatnya hari kiamat adalah munculnya kematian mendadak. Ya, walaupun zaman dahulu juga ada kematian mendadak, tapi sekarang lebih banyak, lebih sering. Ya, dari zaman dulu. Kata Nabi, min iqtarabis sa'ah an yadhhara mautul faj'ah. Di antara dekatnya as-sa'ah, kiamat, adalah nampaknya kematian yang mendadak. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'-nya. Ikhwan sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kematian mendadak adalah sesuatu yang sering kita dengar, kita saksikan di zaman ini. Ya.
kematian mendadak. Dan bisa kita lihat seseorang dalam keadaan sehat, masih muda, gagah perkasa, kemudian kita mendengar telah meninggal dunia si fulan. Orang yang mendengarnya kaget, padahal tadi malam dia ngobrol katanya, minum kopi, ya, tertawa, bersenang ria. Tapi kemudian pagi harinya ada kabar bahwa fulan yang dia dalam keadaan sehat, masih muda, ya, meninggal dunia dengan tiba-tiba. Banyak kita dengar. Apalagi sekarang kita sering dapat informasi dari SMS, dari WA, dari toa masjid gitu ya, tentang kematian. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, yaqulu Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi berkata, al-wajibu 'alal aqil, wajib atas orang yang berakal, kita termasuk di dalamnya, akhdhul 'uddati li rahilihi, menyiapkan dirinya untuk keberangkatan menuju kematian tersebut. Jadi kita senantiasa siap, kata Ibnul Jauzi, wajib atas kita, atas orang yang berakal, menyiapkan diri li rahilihi, untuk di mana dia akan berangkat menuju kematian, menuju alam kubur, li rahilihi. Tentunya persiapan kita dengan apa ya? Dengan ketakwaan, dengan bertaubat, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari maksiat, menjauhi dosa-dosa besar. Yaitu persiapan. Jadi kapanpun dan dimanapun seorang mukmin dia siap ketika kematian mendadak mendatanginya. Yang namanya kematian mendadak itu tidak sempat berpesan kepada istrinya, wahai istriku ini dan itu, tolong, ya, saya akan meninggal dunia. Tidak ada pesan begitu. Bahkan sebaliknya, dia berpesan sesuatu, ingin dibuatkan sayur asem misalnya, ya, nanti kalau papa datang siapkan makan siang ini sayur asem dan apa tuh, peda, ikan peda. Pas dia pulang di perjalanan, tabrakan mobilnya, kan, meninggal. Itu mati mendadak. Ada juga seorang pemuda mendengarkan kabar dari istrinya bahwa anak pertamanya lahir. Ya, kata istrinya, "Bang, ya, anak kita baru lahir tadi malam." Maka suami izin dari kantornya pulang karena ingin melihat istri dan anaknya, ngebut naik motor. Di perjalanan selesai hidupnya, ya, mati dengan mendadak. Nah, hal-hal seperti ini banyak kita dengar, kita saksikan. Maka al-wajibu 'alal aqil akhdhul 'uddati rahilihi, kata Ibnul Jauzi, wajib atas orang yang berakal, hendaklah dia menyiapkan dirinya untuk rahilihi, keberangkatan dia. Fa innahu la ya'lamu mata yafji'u amru rabbih, karena sesungguhnya tidak ada yang mengetahui kapan hal itu datang tiba-tiba, karena itu urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan dari Allah, perkara tersebut keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Wala yadri mata yustad'a, dan seseorang tidak ada yang tahu kapan dia dipanggil. Ya, pada kematian, tidak tahu. Wa inni ra'aitu khalqan katsiran, dan sungguh kata Ibnul Jauzi, saya telah banyak melihat manusia ya gharrahumus syabab, memperdayakan mereka kepemudaannya, masa muda, anak-anak muda. Biasanya anak-anak muda dia terperdaya karena dia merasa dirinya muda. Yang namanya mati anggapannya nanti kalau sudah tua. Jadi saya taubatnya kalau sudah tua, saya masih muda. Anak muda bersenang-senang, bebas, nanti taubatnya tua. Namun betapa banyak, ya, yang memperdayakan masa muda seperti ini, banyak anak-anak muda yang sudah mendahului kita, yang tidak sampai umurnya di masa tuanya. Bahkan jangan anak muda, anak kecil juga bisa meninggal dunia.
Ya, karena Allah sudah tentukan setiap ajal. Oleh karena itu baik tidaknya seseorang itu bukan panjang umurnya, kata Nabi. Bukan karena panjang umurnya, tapi bagaimana dia mempola mengisi kehidupan waktu yang Allah berikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dan Allah sudah mengingatkan bahwa dunia ini bukan negeri yang kekal, bukan negeri tempat kalian menetap selamanya. Tetapi dunia ini negeri yang harus kita lewati, negeri yang akan kita tinggalkan, dan kita akan menuju akhirat, negeri yang kekal abadi selama-lamanya. Maka sangat rugi kalau seseorang dia lalai dari kematian, yang sehingga dia lalai pula untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi banyak sekali anak-anak muda yang dia karena merasa dirinya muda, nanti masih banyak sisa umurnya, akhirnya dia melakukan sesuatu yang berbahaya, ya, yang sehingga menghantarkan dirinya, ya, untuk menuju alam kubur, ya, alam kubur. Wa nasu faqdal aqran, bahkan banyak di antara mereka lupa, padahal teman-temannya sudah tidak ada. Teman-temannya pun sudah lebih mendahului, tapi mereka lalai dari hal ini. Wa alhahumut tulul amal, dan kata Ibnul Jauzi, yang melalaikan mereka itu tadi tulul amal, panjang angan-angan, panjang angan-angan, sehingga seseorang menunda-nunda ketaatan kepada Allah. Ya, tulul amal, saya nanti akan begini, nanti saja, saya harus mempunyai ini dan itu. Panjang angan-angannya, keinginannya, harapannya, sementara dia lalai dan lupa untuk menyiapkan dirinya menghadapi kematian. Maka dia ketika datang ajalnya, ya, kematian dan angan-angannya bersamanya. Nah, kita jangan sampai begitu. Cuma sekalian semoga dimuliakan Allah, ini nasihat dari Ibnul Qayyim agar kita wajib untuk menyiapkan diri menghadapi kematian tersebut, karena kita tidak tahu kapan kita akan didatangi oleh kematian, sekalipun kita lari kemanapun. Ya. Jadi demikian, bahwa kematian yang tiba-tiba itu ada dari dulu, akan tetapi sekarang lebih banyak lagi, dan menurut analisa atau dari info dari kedokteran, bahwa kematian mendadak itu bertambah hari demi hari, ya, hari demi hari bertambah. Berikutnya, jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian mendadak itu bisa jadi menjadi pertanyaan kepada kita, apakah kematian mendadak itu terjadi kepada orang yang karena soleh atau tidak soleh, begitu. Masalah kematian, apakah mendadak atau tidak, itu bukan hal yang dicela. Kalau mendadak dicela misalnya, ini kematian yang buruk misalnya, tidak juga dipuji, ya. Bisa jadi kematian mendadak bagi orang yang beriman, itu dia beristirahat, ya, dari ketaatan, istirahat dari ketaatan bagi orang yang beriman, ya. Maka faqad yusabul mu'minu bimautil faj'ah, terkadang seorang mukmin juga menimpa kepadanya, ditimpa kematian mendadak, seorang mukmin, ya. Wa yakunu ni'matan alaih, dan itu merupakan nikmat bagi seorang mukmin tersebut, ya. Idza kana musta'iddan lil mauti mutahiyan lahu, apabila seorang mukmin tersebut menyiapkan dirinya bagi kematian. Artinya, kalau orang yang dia senantiasa bersiap diri dari kematian, ya mendadak kan beli apa? Sudah siap sih, ya, sudah siap, dan itu tidak dicela. Mutahayyi'an lahu, menyiapkan diri dengan ketaatan, ya. Fayu'khadhu faj'atan wa huwa fayu'khadhu faj'ah
wa huwa ala halin thayyibatin. Maka ketika dia diambil mati dengan cara tiba-tiba dalam keadaan baik. Sedang baca Quran, mati dalam keadaan baik. Sedang berpuasa, mati misalnya dalam keadaan baik. Dalam zikir, mati. Mencari nafkah untuk keluarga, mati mendadak. Ya baik-baik saja. Ya, seorang mukmin sedang apa misalnya? Ya, seperti itu. Wa yastarihu min tulil masyaqqah. Kalau sudah mati istirahat. Istirahat dari kelelahan hidup. Ya, yang biasa mutar-mutar kemana-mana, ya, mencari nafkah, capek, menghadapi manusia, ya, menghadapi kehidupan, maka dengan kematian adalah sebuah istirahat dari kelelahan hidup. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-'abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah." Seorang mukmin, seorang hamba yang mukmin, dia beristirahat dengan kematian tersebut dari kelelahan dunia. Ya, dari kelelahan dunia. Ada orang pernah dia mestinya tidak begitu. Merasa capek katanya hidup tuh. Ya. Bahkan dirinya mengharapkan kematian. Semestinya jangan begitu, ya. Seorang mukmin dia tidak boleh berputus asa. Bagaimanapun lelahnya hidup itu adalah bagian dari kehidupan dan merupakan pahala manakala kita meniatkan untuk ibadah kepada Allah sebagai perjuangan, ya. Jadi jangan berharap kematian. Karena dengan bertambahnya umur dan usia itu bonus untuk kita, untuk memberatkan timbangan kita, sehingga kita bisa beramal soleh, menambah amal soleh untuk memberatkan timbangan kita di akhirat. Karena amal soleh, kebaikan yang seorang lakukan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Makanya kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi kalau kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka isi dengan amal yang baik. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam kehidupan, rezekinya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sa'a amaluhu. Ya, amalannya buruk. Jadi hanya menambah timbangan amal keburukan. Maka kematian lebih baik bagi seorang mukmin jika bertambahnya usia itu malah jadi bertambahnya keburukan. Maka itu boleh. Oleh karena itu Nabi berdoa, ya Allah, panjangkan umurku jika baik untukku. Dalam sabda beliau. Dan wafatkanlah kalau wafat itu lebih baik. Ya. Wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik bagiku, bagi agamaku, bagi duniaku. Maka boleh seseorang begitu, ya, berdoa. Tapi kalau dia minta diwafatkan karena putus asa dalam dunia, nggak boleh. Tidak boleh. Harus berjuang terus, ya, pantang menyerah. Makanya al-mu'min al-qawiyyu, seorang mukmin yang kuat itu ahabbu ilallah, lebih Allah cintai daripada minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai. Jadi harus semangat. Semangat menghadiri kajian, semangat mengadakan kajian, ya, menebarkan kebaikan di masyarakat, mengajak manusia kepada apa yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berta'awun seperti itu terus, ya, itu akan ada nilainya plus bagi kita. Jangan kita pasif, kita harus ambil bagian dalam dakwah ini bersama-sama, ya. Sekalipun kita hanya bisanya hadir, itu sudah bagus, memberikan motivasi kepada yang lain, mengajak manusia untuk bersama-sama, ya, seperti itu. Jadi al-'abdul mu'min, kata Nabi, yastarihu min nasabid dunya.
Seorang hamba yang mukmin dia beristirahat dari kelelahan dunia wa adzaha, dan apa yang menyakitinya, ila rahmatillah, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kematian tersebut, bagaimana kita akan masuk surga kalau tidak mati dulu? Ya, kalau kita ingin masuk surga, mati dulu. Ya, harus ada kematian. Wal abdul fajiru, adapun kata Nabi, seorang hamba yang fajir, yang jahat, yastarihu minhul ibadu wal bilad, beristirahat dari kefajirannya, dari kejahatannya. Siapa? Manusia dan negeri ini. Artinya kalau ada orang jahat meninggal, itu kita istirahat, ya, dari gangguan dia. Kita merasa tenang, ya. Wasyajaru wad-dawab, bahkan pohon juga binatang-binatang melata. Jadi kata Nabi, mautul faj'ah, kematian yang tiba-tiba, takhfifun alal mukmin, meringankan bagi seorang mukmin. Wasakhtatun alal kafirin, dan murka bagi orang-orang, kemurkaan bagi orang-orang kafir. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal kafiru awil fajiru, adapun orang kafir atau orang yang jahat, fa inna mautal faj'ati, maka sesungguhnya kematian yang mendadak tersebut tiba-tiba, niqmatun alaih, merupakan siksaan baginya. Wa adzabun fi haqqihi, dan azab ya untuknya, karena dengan seperti itu dia tidak mungkin bisa bertaubat. Orang kafir, orang fajir, dengan kematian mendadak dia tidak sempat bertaubat. Tapi bagi orang mukmin, kematian mendadak sudah mukmin. Sudah mukmin, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang yang tidak akan merugi itu diantaranya amanu wa amilus solihat, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Itu tidak rugi. Ya. Dan tidak akan mungkin dia, seorang kafir, dia berangan-angan untuk kembali lagi mendapati apa yang terlewati darinya, kesempatan untuk taat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sungguh tidak akan mungkin. Allah ingatkan kita dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Surat An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubah, dan bukanlah yang dinamakan taubat itu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at, untuk orang-orang yang beramal buruk, hatta idza hadara ahaduhumul maut, sehingga apabila datang kepada mereka kematian, ya, orang-orang yang beramal buruk ini datang kepada mereka kematian, qala inni tubtul an, dia berkata, saya taubat, padahal kematian sudah di kerongkongnya, nafas ruh sudah di kerongkongnya. Maka kata Nabi, malam yughargir, Allah menerima taubat seseorang selama nafas belum sampai ke tenggorokan. Taubatnya taubat terpaksa, karena nafasnya sudah di kerongkongan. Dan bukan untuk seperti itu. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan bukan pula untuk orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Ulaika atadna lahum adzaban alima, maka bagi mereka, kata Allah, sudah kami siapkan azab yang sangat pedih. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang mendadak tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan takdir dari Allah dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bisa meminta kepada Allah agar kita tidak dikaruniai atau diberikan mati mendadak, boleh. Ya, karena takdir dari Allah itu kitanya tidak tahu. Kalau Allah merubah juga Allah berhak. Ya.
Allah sangat bisa. Oleh karena itu kata Nabi, hal seperti ini tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Makanya di antara doa Nabi, ya, di antara doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, dari hilangnya nikmat pemberianmu. Orang diberi nikmat tapi enggak ada rasa nikmat, atau dicabut nikmatnya atau keberkahannya, maka Nabi berlindung kepada Allah. Nabi itu manusia yang sempurna, ya, sampai beliau pun berdoa kepada Allah berlindung jangan sampai dihilangkan, ya, kenikmatan yang Allah karuniakan kepadanya. Wa tahawuli afiatik, dan berubahnya kesehatan yang Allah berikan kepada kita, ya, yang Engkau berikan kepada kita, kesehatan, afiah. Kita butuh sehat. Untuk taat kita butuh sehat. Untuk sholat, untuk beribadah, untuk bekerja, untuk apapun aktivitas kita butuh sehat. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan. Ya. Wa fujaati bi nikmatik, dan mendadaknya nikmatik, yakni sesuatu yang membuat kita itu susah, ya. Wa jami'i sakhatik, nikmatik itu berupa siksaan atau apalah yang kita menyenangkan. Wa jami'i sakhatik, dan seluruh kemurkaanmu, berlindung dari kemurkaan Allah, dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari misalnya kematian yang mendadak. Dengan doa. Walaupun tadi kematian itu takdir dari Allah, doa juga takdir dari Allah. Kita berdoa takdir dari Allah, qada dan qadarnya. Ya. Jadi aktivitas hamba ini tidak ada yang keluar dari takdir dari Allah. Karena qada dan qadar Allah itu bagi kita ghaib, tidak tahu. Tidak tahu. Kalau kita berdoa berarti itu sudah takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wayan bagi liman mata lahu qaribun faj'ah. Sudah seyogianya bagi orang yang meninggal dari kalangan kerabat seseorang. Misalnya saudara kita, kerabat kita meninggal dunia, ya, an yahtasiba wa yasbira, hendaklah kita berharap pahala dan sabar. Berharap pahala dari Allah dan sabar, ya. Li'anna sabra inda sadamatil ula, karena kesabaran itu, kesabaran yang mendapatkan pahala itu ketika datangnya musibah yang pertama, pukulan yang pertama. Kena musibah kita langsung sabar. Bisa tidak seseorang kena musibah langsung sabar? Itu kesabaran yang sesungguhnya. Kan ada ceritanya Nabi melewati seorang wanita yang ada di kuburan. Dan itu tadinya tadi malam mau saya sampaikan. Karena berkaitan dengan kesabaran, cuman gerimis, ya. Jadi enggak datang gitu. Padahal udah pakai begini, udah keluar, wah ini jalannya masih trist-trist, udah balik lagi. Nabi SAW melewati seorang wanita yang sedang ada di kuburan. Dia bersedih karena bayinya meninggal, sehingga dia sangat rindu kepada bayinya tersebut, sehingga datang dia ke kuburannya dan dia menangis. Kemudian Rasulullah mendapatinya dan memberikan nasihat. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Tapi si wanita ini enggak tahu kalau yang datang, yang menyampaikan nasihat itu Rasulullah. Karena dia sangat sedihnya dengan musibah tersebut. Maka kata wanita tersebut, menjauhlah dariku. Wahai bapak, istilahnya tuh, kalian menjauhlah dariku. Kamu tidak tahu apa yang sedang menimpa pada diriku, atau musibah yang menimpa pada diriku tidak menimpa kepadamu. Maka jauhilah, jauhkan dariku.
Kemudian ada orang yang menyampaikan, wahai ibu, tadi itu Rasulullah. Tadi itu yang menyampaikan itu Rasulullah. Maka dia menyesali karena dia tidak mengenal bahwa beliau itu Rasulullah. Maka dia mendatangi rumahnya. Kemudian dia menyampaikan, wahai Rasulullah, saya tidak tahu bahwa engkau adalah Nabi, engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, as-sabru inda sadamatil ula atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya kesabaran itu ketika pada pukulan yang pertama. Karena kalau sudah lama sih barangkali dia sudah terhibur dengan binatang piaraannya dan lain-lainnya. Maka kesabaran yang mendatangkan pahala berdasarkan hadis tadi adalah ketika di awal tersebut, inda sadamatil ula. Jadi kalau ada kerabat kita yang meninggal mendadak, maka hendaklah kita berharap pahala dari Allah, sabar ya, dan berusaha untuknya ya dengan amal-amal yang baik. Misalnya melunasi hutangnya seperti itu ya. Melunasi hutangnya atau mendoakannya ya seperti itu. Atau bersedekah untuknya kerabat kita. Karena dalam sebuah hadis ya, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi, sesungguhnya ibuku, uftulitat nafsuha, mati mendadak. Ya, sesungguhnya ibuku mati mendadak. Ay matat faj'ah, yakni ibuku mati mendadak wahai Rasulullah. Wa adhunnuha, dan saya yakin, saya mengira bahwa dia itu, ibu saya itu, lau takallamat, seandainya dia masih sempat berbicara, menyampaikan pesan, tasaddaqat, dia akan bersedekah. Dia akan bersedekah. Ya. Fahallaha ajrun, maka apakah ibuku mendapatkan pahala in tasaddaqtu anha, jika aku bersedekah untuknya? Maka kata Nabi, na'am, qala na'am, ya, ibumu mendapatkan sedekah. Ya. Jadi kita amalul bir, amal kebaikan anak itu ya, anak yang soleh, apalagi sedekah ini sampai pahalanya kepada orang tua kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kematian kadang-kadang datang kepada seorang hamba secara mendadak, maka wajib bagi kita yakni musta'iddan lahu, menyiapkan diri kita untuk menghadapinya, bitaubah dengan cara taubat, wal istighfar dengan cara beristighfar, wa fi'lis salihat, beramal saleh, wa tarkil munkarat, dan meninggalkan hal-hal yang mungkar yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wa an yatahallala mimman zalamahu, dan hendaknya dia minta maaf kepada orang yang dia zalimi, minta maaf, atau dia ambil haknya ya, kita kembalikan, kita minta maaf. Bahkan bisa jadi seseorang itu bagus kalau dia berwasiat kepada keluarganya. Kalau saya meninggal begini, harta saya begini, itu bagus. Sehingga kalau dia meninggal, oh iya, hartanya disalurkan ke sini-sini gitu. Wasiatnya dilaksanakan oleh keluarganya. Ya. Demikian jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita semua bahwa kematian itu pasti datang kepada kita, dan kedatangannya itu tidak pandang pilih, bukan karena umurnya, bukan karena sehatnya ya, bukan karena tua dan mudanya, tapi kalau kematian sudah datang kepada seseorang, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang kepada mereka ajal mereka, maka seseorang tidak bisa
mendahulukan, memajukannya ataupun mengundurkannya walaupun satu saat ya ataupun satu detik. Wallahu taala alam bisawab. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita dan yakin bahwa kita semua akan meninggal dunia. Kapan waktunya, maka itu adalah perkara gaib bagi kita. Yang penting bahwa setiap kita hendaklah bersiap siaga agar kematian baik mendadak maupun tidak mendadak bagi seorang mukmin adalah suatu keberuntungan, dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.